Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabir, guru SKI MTS MDIA Taqwa Kota Makassar, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Insyaallah hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 MTS dengan materi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagaimana biasanya kita siapkan dulu kelas pada Dafikur Rahman. Silakan untuk menyiapkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita ice breaking dulu, akan dipimpin oleh David. Silakan David. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebagaimana biasanya, sebelum memulai pelajaran kita akan tadarus dulu. Hari ini surah An-Naba. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran, insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat yang bertujuh dari Allah. Selanjutnya saya absen ya. Nur Zakia, Hadir Ustaz. Laura Zahra, Hadir Ustaz. Nur Hikmah, Hadir Ustaz.
Budi Afika. Ayo Ustaz. Berhalangan ya. Kita doakannya mudah-mudahan penyakit yang sakit segera diangkat penyakitnya agar bisa kembali untuk belajar bersama. Amin. Putri Atira. Ayo Ustaz. Muhammad Nursulhan. Ayo Ustaz. Muhammad Syakir Ayo Ais. Ustaz. Zaki Al-Mair. Ayo Ustaz. Dafiqur Rahman. Ayo Ustaz. Muhammad Imamil Ramadan. Ayo Ustaz. Ahmad Fatin. Ayo Ustaz. Anugerah Pratama. Ayo Ustaz. Didi bin Prasetyo. Ayo Ustaz. Muhammad Rahman. Ayo Ustaz. Muhammad Salih. Ayo Ustaz. Muhammad Faris. Ayo Ustaz. Satriani Ismail. Jaizul Usra. Ayo Ustaz. Muhammad Irsyad Nur. Ayo Ustaz. Muhammad Azam. Amin. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak sekalian, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan semangat kepada seluruh santri untuk berdiri. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kerbangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ada beberapa peristiwa penting di situ. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Saya ingin tanyakan, siapa sahabat yang mendampingi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah? Abu Bakar As-Siddiq. Betul, Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat? Oke, selanjutnya. Kemudian siapa sahabat yang menggantikan baginda Nabi di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Betul. Masih ingat? Baik. Insyaallah kita lanjutkan hari ini materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Sebelumnya saya akan tampilkan video pembelajaran. Silahkan disimak baik-baik. Setelah kita sama-sama menonton, saya nanti akan membagi kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman PAI bab 12. Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara umum, sifat yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin antara lain amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Dan secara khusus, sifat-sifat dari Khulafaur Rasyidin
Yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bersifat tegas dan bijaksana. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Sahabat Umar bin Khattab, beliau memiliki sifat pemberani. Beliau berani melakukan perluasan wilayah Islam. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan yaitu penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Utsman bin Affan, beliau bersifat dermawan. Beliau sangat gemar bersedekah dan membantu orang lain. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun dan mengukuhkan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan, sehingga muncullah Mushaf Utsmani. Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki sifat yang cerdas. Beliau merupakan pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita paling tidak ada 3 poin besar. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Nanti di akhir pelajaran akan saya uji apakah semua paham apa arti Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian yang ketiga, meneladani sikap kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kita sudah menyaksikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 2 kata, Khulafa'u dan Ar-Rasyidin. Khulafa'u jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Ar-Rasyidin adalah orang-orang pilihan. Berarti Khulafa'ur Rasyidin adalah pengganti yang terpilih. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Ya. Yang pertama namanya yang kedua, yang ketiga, keempat ini disebut Khulafaur Rasyidin. Ya. Sekarang kita akan bagi dalam 4 kelompok. Ya. Ini putri 1 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya.
Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca dengan cermat. Nanti sebentar akan naik mempresentasikan, menceritakan apa yang sudah dibaca. Bagaimana itu Khalifah Abu Bakar, nanti naik jelaskan bahwa Khalifah Abu Bakar itu di usia sekian menggantikan baginda Nabi dan seterusnya. Ya, apa yang kalian ketahui dari Khalifah Abu Bakar. Begitu juga Umar, Utsman dan Ali. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan dibaca dulu materinya. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita akan presentasi hasil dari diskusi kita. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Jadi cara untuk membuat presentasi singkat dengan cara mempertanyakan siapa itu Umar. Umar adalah sahabat Nabi yang mulia yang menjadi khalifah kedua. Ya. Kemudian bagaimana itu Umar? Untuk membuat Umar adalah sahabat yang tegas, berani. Tadi kita sudah sama-sama mendiskusikan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok. Ya. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq kepada Zakia, Putri Atira, Laura, dan Hikmah. Silahkan maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Silahkan Hikmah. Yang lain silahkan diperhatikan, didengarkan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa bin At-Timimi. Dia bernama Abdul Jabbar. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Abu Bakar lahir di kota Mekah 2 tahun sesudah Abu Bakar, kira-kira tahun 573 Masehi. Wafat pada tanggal 23 Jumat 1911. Pada usia 63 tahun dan 5 tahun di samping mata. Juga dari prestasi kami dari kelompok 1 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Salam dulu. Kami dari kelompok 2. Yang lain perhatikan.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani dan tidak mengenal takut dan gentar. Mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam diri. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Prestasi Umar bin Khattab: mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, Mengatur dan menetapkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah, Membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. mendirikan Baitul Mal untuk menjaga kesejahteraan umat. Ketederhanan karakter Umar bin Khattab: keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Bersikap toleransi terhadap adat yang tidak bertentangan dengan agama Islam. bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3, Khalifah Utsman bin Affan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Nama lengkap adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Dimanah. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah ajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk agama Islam. Memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun angkatan laut dan mendirikan masjid dan memperluas masjid Nabi di Manila hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang bualan, dinding batu berukir, bertahta perak dan atap melengkung. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 654 sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 sampai 82 tahun, kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan diskusi dari kelompok 3 Utsman
Khalifah Ali bin Abi Thalib pada kelompok 4. Dipersilakan maju ke depan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah As-Sahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat Muslim beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima bayat pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 hari di Masjid Madinah. Dalam urusan politik, Khalifah bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufa dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam terjemahan ini mengatakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang berdasar dari ilmu nahwu. Dia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duali yang berdasar dari ilmu nahwu untuk meluruskan masalah dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu: 1. Cerdas dan pandai. 2. Pemberani. 3. Sabar. 4. Tabah dalam mencapai masalah. Dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bersama pemaparan dari 4 kelompok, mulai dari kelompok 1 Khalifah Abu Bakar, kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, dan yang terakhir kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita, itu bisa memperkuat pemahaman kita tentang materi khulafaur rasyidin. Oke, sebelum kita menutup, kita breaking dulu. Breaking yaitu tepuk konsentrasi. Silakan di situ saja. Satu, nomor 2, 3, nomor 4, nomor 5. Oke, untuk memantap materi kita, saya ingin bertanya kepada seluruh sekalian, siapa yang tahu apa kelebihan Abu Bakar As-Siddiq? Kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu? Yang kedua, apa keutamaan kelebihan Umar bin Khattab? Apa? Kelebihan Umar bin Khattab.
sifat yang berani. Apalagi selain pemberani, bersikap adil terhadap semua masyarakat. adil terhadap semua masyarakat. Jadi tidak pilih-pilih, bukan hanya keluarganya yang diperlakukan, tapi seluruh masyarakat. Ya, bahkan dalam riwayat karena kebiasaan Umar itu sering datang jalan tengah malam melihat masyarakat. Kalau ada yang dia lihat kesulitan atau kelaparan, dia sendiri yang datang mengambilkan makanan di Baitul Mal. Ya. Oke. Kalau Utsman bin Affan, apa kelebihan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan memiliki sifat dermawan. Dermawan. Ya. Utsman itu kelebihannya dermawan. Apa lagi? Sikap keadilan Utsman bin Affan. Ya, adil dimaksud juga termasuk sahabatnya yang sangat adil. Ada lagi? Sederhana. Utsman itu terkenal sangat sederhana. Bahkan dikatakan dalam riwayat, malaikat itu sangat malu kepada Utsman bin Affan karena kelembutan hati Utsman bin Affan. Terakhir, kelebihan Khalifah Ali bin Abi Thalib apa? Memiliki sifat cerdas dan pandai. Cerdas dan pandai. Apa lagi? Ya, kecerdasan Ali itu bahkan dipuji oleh baginda Nabi. Ya, Nabi pernah menyampaikan bahwa ana biladul ilm. Aku ini adalah berangkasnya ilmu. Wa Ali babu. Ali itu pintunya. Jadi begitu cerdasnya Ali sampai Nabi mengatakan bahwa pintu keilmuan itu adalah Sayyidina Ali. Saya kira ini materi kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan dibimbing, disiapkan David doa penutup. tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah, ya, proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.